Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah beberapa minggu yang lalu sebenarnya ya, tentang orang itu, Fuad Channel ya, Fuad Pleret atau Pak Fuad lah. Jadi kenapa saya dulu tidak menanggapi langsung? Sebenarnya sudah di video-video sebelumnya itu yang juga membahas tentang Mas Fuad Pleret, tetapi tidak saya khususkan dalam satu video ya. Ya, dari dalam video itu campur-campur pembahasannya. Nah, ini saat ini saya khususkan. Kenapa? Ya karena dia sekarang kan ribut lagi tuh sama, bukan sama Mbah Nun sih sekarang, sama siapa, para ini, Muhibin dari Kalimantan, Muhibinnya Abah Guru Sekumpul. Nah, artinya kan dia bikin ribut meskipun tidak sama Mbah Nun, tapi artinya kan bikin ribut lagi kan gitu. Ya saya tidak ingin ikut campur soal itu, tetapi kan ini apa ya, waktu yang mungkin pas untuk membaca sebenarnya psikologinya Fuad Blair itu bagaimana sih. Psikologi ya, saya membaca coba dimensi psikologi dan intelektualitasnya Fuad Blaret ini, atau Pak Fuad Blaret ini. Coba kita ingin menakar, kita ingin menimbang, kita ingin membaca gerakan psikologinya, gerakan intelektualnya itu dimensinya seberapa jauh, seberapa luas, seberapa mendalam. Kita akan membaca itu, kita akan menakar itu. Kenapa tidak sejak dulu saya bikin video tentang Mas Fuad Blaret, padahal dia kan yang pertama kali toh menghujat atau meremehkan Cak Nun itu. Ya, jawaban pertama ya sama dengan yang lain-lain itu, karena males juga sebenarnya. Membaca pikiran orang sempit, membaca pikiran orang dangkal itu butuh kesabaran yang berjubel-jubel, ya, berlevel-level, bertingkat-tingkat. Nah ini coba, karena kalau tidak dijawab itu nanti tidak ada keseimbangan gitu loh. Cuman bedanya saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti Mr. Fuad Blaret ini. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata itu, karena kalau saya mengucapkan nanti berarti kan saya levelnya sama dengan dia. Gitu ya. Nah, ini sudah lama ini sebenarnya. Eh, tapi kok 1 jam yang lalu ya. Screenshotku apa gimana? Oh, ini sudah lama. Apa namanya, ini video pendek ya, video pendek coba. Fitnahan kepada Cak Nun. Kenapa saya katakan fitnahan? Karena kata-kata yang dia ucapkan tidak sesuai. Ini misalnya gini, dia bikin status di video pendeknya di YouTube itu. Wajar kalau dia mengacak-acak NU. Acak-acak itu maksudnya opo toh? Fuad, Mas Fuad. Ya, Mas Fuad Blaret. Dan mungkin juga terhadap Muhammadiyah loh, kok dan mungkin. Maksudmu apa? Kok mungkin gitu? Kata-kata mungkin tapi kok Anda sudah menuduhkan itu, di mana kapasitas intelektual sampean? Mungkin sama sendiri nggak yakin dengan kata-kata itu, tapi kau gunakan untuk melemparkan tuduhan kepada Mbah Nun. Karena dirinya pernah bilang, ya, la Nahdien wala Muhammadin. Oke, pertanyaanku adalah, jika memang ada seperti itu bukti digitalnya mana? Anda buktikan dong. Nah, kalau memang ada kata-kata seperti itu konteksnya apa? Konteksnya apa? Coba dong dijelaskan. Saya lebih bisa menjelaskan soal itu karena saya juga punya jejak digitalnya. Memang Cak Nun pernah mengatakan, intinya loh ya, intinya pokoknya tidak NU tidak Muhammadiyah, tetapi maksudnya bukan berarti menyingkirkan NU atau Muhammadiyah. Maksudnya adalah bahwa yang punya ajaran itu adalah Allah. Ajaran Islam itu dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian disebarkan ke alam semesta, ke umat manusia, dan NU Muhammadiyah adalah kendaraan. Ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menafsirkan Islam, Kiai Ahmad Dahlan menafsirkan Islam, sama-sama tafsir dari Islam. Itu bukan berarti lanah din wala Muhammadin itu opo dasare.
Eh, ya, tidak NU, tidak Muhammadiyah itu bukan berarti untuk menyingkirkan NU atau Muhammadiyah. Yang dimaksud bukan NU, bukan Muhammadiyah itu adalah bahwa kita tidak berhenti pada situ. Gitu loh. Oke, Mr. Fuad ya. Sampai kok pikirannya dangkal banget sih. Ya. Coba teruskan ini. Kebenaran yang tersingkap memang kadang sungguh menyakitkan. Kebenaran. Nabi Nuh pernah mengalaminya saat melihat Kan'an, putranya ditenggelamkan Tuhan. Dia bilang kebenaran yang tersingkap ini waktu ini judulnya Cak Nun kesambet lagi kok. Judulnya lo Cak Nun kesambet lagi. Mungkin yang dia maksud gini, jadi yang dimaksud konteksnya pada saat itu ya, kenapa Mas Fuad Blaret ini mengatakan kebenaran yang tersingkap itu versi ini Mas Fuad, yaitu intinya Cak Nun itu pembenci Muhammadiyah, pembenci NU. Nah, tersingkapnya baru sekarang. Jadi selama ini Cak Nun itu hanya menyamar menjadi NU sholawatan. Itu konteksnya gitu. Dia menuduh Cak Nun itu seakan-akan dia itu menyamar. Nah, sekarang kemudian tersingkap karena Cak Nun kesambet itu. Oke, kita coba kuliti satu persatu. Yang dimaksud tersingkap itu apa sih? Tersingkap itu kan tadinya tertutup, kemudian terbuka, kan gitu. Ya, terus kemudian objek aslinya itu kelihatan. Pertanyaan saya, apakah yang Anda lihat, apa yang sampean lihat dari Cak Nun adalah objek asli dari seorang Cak Nun? Jejaknya MH Ainun Najib, seorang Cak Nun itu yang Anda buatkan, yang sampean bilang apa tersingkap itu apakah asli jati dirinya seorang Cak Nun sehingga Anda mengatakan tersingkap kebenarannya, ataukah itu hanyalah subjektivitasmu, subjektivitas sampeyan yang dilatar belakangi oleh kebencianmu, rasa irimu kepada Cak Nun, sehingga kau menyebarkan bahwa itu adalah kebenaran yang tersingkap. Apakah itu yang kau lihat, yang kau saksikan itu adalah jati dirinya seorang Cak Nun, ataukah hanya kebencianmu yang kebetulan saja nggak isok nyaingi Cak Nun, nggak bisa menyaingi Mbah Nun. Ada cerita lucu bro. Jadi satu perkumpulan itu ada orang yang hidungnya itu terkena tai, hidungnya itu ada tainya gitu. Terus dia setiap ketemu orang itu nuduh, kamu kentut ya, kamu kentut ya. Setiap orang dimarahi. Ternyata setelah dia berkaca, oh ternyata hidungnya itu ada tainya. Nah, kira-kira seperti itulah yang kondisi atau posisi psikologi, posisi hatinya, posisi intelektualnya Mas Fuad Blaret itu seperti itu kira-kira. Jadi dia itu menuduh, kamu ini suka mengacak-acak NU Muhammadiyah, suka gini kamu jelek. Sebenarnya yang terjadi adalah ada tai yang berupa kebencian, rasa iri itu yang menempel di dalam hatinya itu, sehingga melihat orang itu bau sana, bau. Baunya busuk semua. Orang dituduh, dilempar. Dan sekarang pun terjadi saat ini dengan Muhyiddin, guru sekumpul di mana itu di Kalimantan. Dengan alasan katanya ada orang yang mengkhianati guru sekumpul dan sebagainya, terus kemudian mengkualatkan ya. Dulu kan pernah dia bikin video itu yang timelinenya itu, kalau 3 tahun tidak tobat nanti kualat dan sebagainya. Nah, itu kan lebay. Dia berbicara untuk hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh banyak orang, tapi dia mengklaim, dan klaim itu kemudian dia lemparkan ke sana ke sini sehingga orang yang tidak tahu pun terkena imbasnya. Dan dia tidak pernah minta maaf sedikit pun terhadap hal itu. Banyak orang yang terkotori oleh omongannya Mas Fuad Blaret ini, tapi dia tidak minta maaf sedikit pun. Tentu kualitasnya sangat beda dengan Mbah Nun yang ketika kasus rame kemarin tentang Fir'aun kemarin. Mbah Nun setelah itu kemudian meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terciprati oleh kata-kata yang diucapkan Mbah Nun, bahkan sama keluarganya sekalipun. Bahkan beliau membuat judul yang namanya Kesambet. Itu sudah sangat merendahkan dirinya. Mentawadukkan dirinya sekali Mbah Nun seperti itu. Beda dengan Mas Fuad Blaret ini, dia merasa paling benar, dia merasa paling bersih, kayak Wahabi, mirip-mirip Wahabi tapi modusnya berbeda. Tetapi penampakannya berbeda. Janjane meh podo, jane Wahabi merasa dirinya paling benar, Mas Fuad Blaret juga merasa dirinya paling benar. Terserah persoalan apakah dirimu memiliki hubungan dengan guru sekumpul, dengan mimpi dan sebagainya. Jadi kalau untuk hal mimpi, untuk apa, saya tidak akan berkomentar. Karena apa? Saya objektif. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan menilai. Begitu ya. Beda sama Mas Fuad Blaret, dia tidak tahu jati diri siapa Cak Nun, tapi dia sangat berani, sangat suul adab
untuk menilai siapa Cak Nun dengan kata-kata apa? Mengacak-ngacak NU, mengacak-ngacak Muhammadiyah. Katanya wajar karena dia bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya punya rekaman videonya di mana Mr. Fuad Pleret mengatakan Cak Nun itu orang tuanya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya punya rekamannya. Gitu loh. Coba nanti ya. Ya, ini nanti rekaman di mana Mas Fuad Pleret mengatakan wajar kalau dia mengacak-acak NU dan sebagainya. Wong orang tuanya bukan Muhammadiyah. Meskipun tidak menyebut Cak Nun loh ya. Ini waktu masih rame-rame dulu. Tapi ya kemana lagi kalau bukan ke Cak Nun? Coba kita lihat. Bukan Muhammadiyin, bukan orang Muhammadiyah. Dan memang ya orang tuanya memang bukan Muhammadiyah, bukan NU. Makanya kalau ngomong ya nyelekit lah. Makanya kita dari sini ada hikmahnya. Kalau kita mau meledek, menghina, memecah belah NU, memecah belah Muhammadiyah atau NKRI, caranya pinterlah ngeles dulu. Kalau nggak pinter ngeles, masuk penjara kan. Nah itu kan, kalau dibilang nyelekit gitu loh, nyelekit itu karena hatimu sendiri yang sakit, sehingga mendengar kata-kata Cak Nun itu kamu merasa tersakiti, Anda merasa tersakiti kan gitu. Itu karena hatimu sendiri yang sakit gitu loh. Kok menuduh orang tuanya Cak Nun bukan NU, bukan Muhammadiyah. Berarti sampean tidak melakukan riset terlebih dahulu. Gitu. Sampean tidak melakukan riset terlebih dahulu tapi mengatakan Cak Nun dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dan kita juga bisa melihat atau menakar kapasitas intelektual seorang Mas Fuad Pleret ini dengan pernyataan-pernyataan dia yang menganggap dirinya itu pasti benar ya. Coba kita lihat ini. Dari santri-santri saya di Kalimantan yang tersebar di mana-mana itu ada laporan-laporan bahwa ada 1-2 oknum tuan guru atau habib yang mulai termakan oleh fitnah itu dan mulai memadahkan ulun gitu ya. Ya ulun sih nggak masalah gitu. Ulun benar kok. Ulun tuh benar, pasti benar gitu loh. Jadi ulun pasti menang dan ini bukan untuk pertama kali. Sejak ulun SD kayak begini itu udah sering ulun alami. Jadi ini cuma ulun pasti benar, pasti menang lah, itu apa itu? Pasti benar, pasti menang. Lah kalau di Ma'iyah kan kita jelas tau diajarkan ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso. Ya itu artinya kalimat saya pasti benar itu sangat-sangat tidak ilmiah, sangat-sangat tidak pantas diucapkan. Ya, sangat-sangat tidak layak lah. Ya, saya pasti benar, saya pasti menang. Belum ada apa-apa. Ini saya hanya menakar saja ya. Dulu kan dia pernah menjelek-jelekan Cak Nun. Ini sekarang dia bermasalah lagi sama Muhyiddin yang di mana? Di Kalimantan. Ya, sekarang ya dibuka lah, sekarang itu terbuka siapa dan bagaimana karakter seorang Mas Fuad Pleret itu sebenarnya. Kenapa dia sampai menjelek-jelekan Cak Nun seperti itu. Ini Cak Nun nggak ada respon sama sekali. Ya, ini buat apa merespon orang seremeh Mr. Fuad Pleret itu? Kalau dia mencintai guru sekumpul, ya saya tidak komentar apa-apa. Kita juga mencintai Abah Guru Sekumpul, Tuan Guru Sekumpul kita cintai, wali kita hormati, takzim. Ya, bahkan di Nadiin itu yang namanya wali, yang namanya habaib itu sangat-sangat dihormati sekali. Cerita-cerita tentang wali itu banyak dihormati sekali. Jadi Anda jangan merasa mencintai sendirian gitu loh. Persoalan misalnya sampean punya pengalaman spiritual dengan guru sekumpul ya, yang diceritakan oleh Mr. Fuad Pleret itu biasanya kalau mimpi sesuatu terus kemudian dicek di realitasnya ternyata terbukti bener, misalnya mimpi disuruh ngasih uang orang sekian gitu sama guru sekumpul. Ternyata di alam nyata itu ada orang yang bernama ini itu ada bener. Nah itu. Nah, jawaban saya gini, itu kan hal biasa dalam masalah spiritual toh Mas Fuad. Itu hal yang sangat biasa dalam spiritual dan itu adalah ujian. Anda itu diuji sombong atau tidak dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Ujian bukan untuk kemudian menakut-nakuti orang yang Anda lawan, bukan untuk membela kelompok kepentingan tertentu. Sampean jelas kok Anda berpihaknya kemana dalam politik, ke siapa. Ya politikmu politik identitas sebenarnya, tapi kamu menuduh orang lain politik identitas. Sebenarnya kowe dhewe ya pelaku gitu loh. Gitu loh Mas Bro, Mr. Fuad. Ya.
Jangan di pengalaman-pengalaman spiritual itu nggak perlu diserem-seremkan gitu. Ini dari sini kita bisa melihat kualitas seorang eh, Pak Fuad Blaret ini. Kalau Cak Nun kan juga sering menceritakan itu, tapi bukan untuk kesombongan, tapi taladus bin nikmah. Sehingga orang yang mendengarkan itu tidak merasa terintimidasi oleh Cak Nun, tapi merasa hatinya itu dibesarkan gitu loh. Artinya taladus bin nikmah itu dengan cerita-cerita spiritual itu orang yang hatinya pesimis menjadi optimis. Orang yang hatinya kecil menjadi besar, menjadi semangat menjalani hidup. Karena apa? Bertambah imannya kepada Gusti Allah. Itu fungsi daripada pengalaman spiritual dari orang lain yang bercerita. Cak Nun misalnya pernah menceritakan dulu sering tidak punya uang ketika dikenduri cinta, kemudian pas keluar dari hotel itu tiba-tiba ada orang yang ngasih duit. Itu apa yang mendengar justru apa? Merasa optimis, oh berarti Allah itu akan selalu menolong orang yang berbuat baik. Yang tertangkap seperti itu. Terus kemudian Cak Nun juga pernah eh, keluarganya punya masalah itu kan sampai pas bapaknya Cak Nun meninggal terus punya hutang yang sangat banyak sekali. Kalau dihitung secara nalar kayaknya nggak akan terbayar gitu loh. Tapi karena Cak Nun istiqomah, Barun istiqomah dengan pekerjaannya dulu waktu itu masih menulis mengetik. Ternyata apa? Lama-lama terbayar juga. Terus ketika di Ka'bah itu Sabrang juga pernah cerita, Mas Sabrang itu ketika mau mencium Hajar Aswad tiba-tiba jamaah yang banyak itu kemudian apa nyingkap semua. Itu kan tahadus bin nikmah, dengan itu apa kita iman kita naik gitu loh, bukan untuk kesombongan. Iman kita pada Allah semakin kuat. Jadi cerita-cerita seperti itu harusnya dipertimbangkan berdasarkan manfaat untuk orang lain itu apa, bukan digunakan untuk menakut-nakuti orang seperti yang dilakukan oleh Mr. Fuad Blaret. Mr. Fuad Blaret seringkali mengatakan, "Woi, aku muridnya Guru Sekumpul loh." Wih, gitu kan. Ah, dikasih mimpi gini loh, cocok dengan realitas loh. Loh, enggak masalah monggo kalau itu percaya. Saya juga tidak mengingkari karena saya tidak bisa melihat apa yang sampean alami. Dalam etika tasawuf, ya, etika spiritual, orang tidak boleh menjudge, menilai, menghakimi orang lain yang punya pengalaman seperti itu. Meskipun nanti kita akan pertimbangkan orang ini bohong apa tidak kira-kira. Orang ini manfaatnya apa kira-kira ketika dia menceritakan itu. Kalau dia untuk menceritakan itu dalam konteks dia bermusuhan dengan orang lain, dia punya musuh, kemudian dia sebut-sebut nama gurunya. Sedangkan orang yang dia musuh itu juga tidak membenci gurunya, tidak membenci misalnya guru sekumpul. Loh, terus apa? Manfaatnya apa? Mas Bro, Mr. Fuad, sama ngomong seperti itu manfaatnya apa? Gitu loh. Anda harusnya belajar ya tentang etika dalam hal-hal yang goib, etika tasawuf itu harusnya sampean belajar lagi lah. Sampean kayaknya nggak tahan dengan pengalaman spiritual sehingga tidak bisa menahannya untuk tidak bercerita. Apalagi cerita itu kemudian untuk menghantam orang yang berbeda dengan sampean. Begitu. Ya, istilahnya cara Jawa itu ngedek-ngedek no, yuk loh. Aku duwe iki. Coba ini saya juga punya bukti kok itu. Coba di videonya yang lain ini, coba. Tapi saya kasihan orang yang tidak teliti, yang termakan oleh fitnah itu. Ya, mencaci maki balik saya. Saya dicaci maki itu nggak apa-apa. Tapi kan pian yang mencaci maki itu nanti yang katulan. Kan katulan sama ulun. Ulun cuma wali murid. Katulan sama guru-guru ulun. Tahu sendirilah siapa. Itu ya, jadi itu siapa tuan guru atau Habib yang terlanjur mencaci maki saya karena termakan fitnah, mintalah maaf kepada ulun. Minta maaf lah kepada ulun loh. Itu kan tinggi hati banget tuh itu. Yang terlanjur mencaci maki dia disuruh minta maaf. Loh, caci maki maksudnya apa? Oh, dia sendiri suka mencaci maki orang kok. Sangat jauh sekali tuh. Kalau Cak Anu kan dulu bilangnya ketika dihujat orang, Mbah Nun mengatakan apa? Wes intinya Barun apa ya istilahnya ridho sama orang yang anu itu. Meskipun ya Cak Nun ridho tapi kita kan nggak semudah itu. Ono wong sing ngenyak Cak Nun ya kita tetep ae bereaksi minimal dalam hati atau ucapan atau dalam doa. Ini yang ngeri sama Maya ini kebanyakan para pendiam yang berdoa gitu loh. Para pendiam yang berdoa dalam kesunyian, dalam jalan sunyi, doane wong Maya wong kere-kere ya toh. Wong duwite ya ora akeh wong. Ya orang-orang dalam kebingungan kemudian sama Cak Nun diberikan naungan dalam ma'iyah. Terus orang itu merasa dekat dengan Gusti Allah, merasa nyaman, merasa nikmat dalam beragamanya. Itu jasa yang luar biasa itu.
Peran Mbah Nun sangat luar biasa. Anda remehkan seperti itu. Ya. Nah, Cak Nun kan bilangnya ridho toh, ridho sama orang yang mencacinya. Coba bandingkan dengan orang ini, Mas Fuad Pleret ini. Ia bertengkar sama orang, terus orang dia yang mulai dulu, ini Mister Fuad yang mulai dulu bikin masalah, terus orang ribut, terus orang lain disuruh minta maaf sama dia. Terus dia bilang kualat nanti, bukan kualat ke dia, ke Mister Fuad, tapi ke guru-gurunya loh. Oh, guru-gurunya diikutkan itu loh. Itu seperti anak kecil yang kalau bertengkar, dia bikin gara-gara dulu, terus kemudian ketika temannya itu bereaksi, dia cari orang tuanya, terus mengaku-ngaku, itu namanya playing victim gitu ya. Bilang ke orang tuanya, aku dipukul ini, dipukul ini. Padahal yang memulai itu dia sendiri. Artinya secara psikis ini Pak Fuad saya kira masih ya apa ya ABG tua. Seharusnya kan sudah tidak waktunya Mas Bro seperti itu. Sudah tidak waktunya. Saya hanya mencoba mengimbangi saja ya, mengimbangi argumentasi, bukan mengimbangi miso-misonya. Saya tidak mau di situ, saya tidak mau jatuh ke tempat miso-miso itu. Ini mengimbangi argumentasi. Ya, meskipun kalau di mana ini yang bermasalah sama yang Kalimantan itu juga tidak terkait langsung dengan Maia. Tetapi kan ini menjadi bukti lagi bahwa ketika Mister Fuad Blaret itu menjelek-jelekan Cak Nun itu kualitasnya intelektualnya itu hanya seperti itu gitu loh. Tidak hanya di Maia saja dia bikin geger, tapi ternyata di kalangan Muhibin guru sekumpul di Kalimantan pun dia juga bikin bikin masalah. Artinya jangankan yang di Kalimantan ya, yang di Jogja saja itu dia nggak mau klarifikasi loh. Padahal kan kalau misalnya nggak setuju sama Cak Nun kan bisa aja atau langsung ngomong atau bagaimana, tidak membuat konten disebar-sebarkan kan gitu. Ya. Dia sudah memfitnah Cak Nun dan sebagainya. Sekarang bikin lagi ini terus mengikut-ikutkan gurunya. Ya ini kan mental-mental kanakan ya, kekanak-kanakan dari Mister Fuad Baret. Hanya seperti itu, sebatas itu mentalitasnya dia itu. Sebatas itu. Mengatakan Cak Nun bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya, harusnya kan riset dulu ya. Saya selalu mengatakan riset, riset, riset. Ya, riset. Kalau mau bicara sesuatu itu riset dulu, telaah dulu. Kok misalnya gini, Cak Nun NU Muhammadiyah, ini saya juga punya buktinya ini. Coba. Oke. Ayah saya adalah pendiri Muhammadiyah Jombang Timur, cabang Jombang Timur. Ibu saya adalah ketua Aisyah Jombang Timur juga. Saya pemuda Muhammadiyah meskipun masih kecil ya. Pemuda Muhammadiyah. Pasti ketika berumur belasan tahun di atas 10 sampai 17 itu ya. Itu atmosfer saya Muhammadiyah. Tapi sekarang hampir semua orang mengatakan saya Nahdliyin. Tidak salah juga karena Muhammadiyahnya ya saya itu Muhammadiyah yang agak berbeda. Media TV, koran, majalah-majalah langganan sangat banyak. Jadi saya mendapat atmosfer intelektual itu pertama-tama di lingkungan Muhammadiyah yang dianut oleh ayah saya. Oh kan, jelas itu pengakuan dari Mbah Nun. Jadi orang tuanya Mbah Nun itu ya ya Muhammadiyah, gitu loh. Ya, sedangkan si Mister Fuad Blaret itu menuduh, ini maklum orang tuanya juga bukan Muhammadiyah, malah mengacak-ngacak NU dan mungkin Muhammadiyah loh. Kata mungkin dijadikan tuduhan. Dan Fuad Blaret tidak pernah klarifikasi, sukanya menuduh-nuduh orang. Tapi kalau dia geger sama orang, orang lain disuruh minta maaf. Ini intelektualitas kacangan namanya. Gitu loh. Dia memang tidak memadai disebut intelektualitas hebat, tidak memadai. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan dia langsung mengatasnamakan nama gurunya yang dia temui lewat mimpi. Mimpi itu tidak bisa diverifikasi untuk banyak orang. Kalau Anda mau berargumentasi, itu seharusnya gunakan argumentasi yang bisa disepakati oleh banyak orang, oleh lawan bicara sampean. Bukan menggunakan argumentasi yang orang lain tidak bisa menyaksikannya. Ya, perkara mimpimu dengan Tuan Guru Sekumpul benar atau tidak, ya saya tidak berikut campur di situ. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan kami semua yang melihat sampean berargumentasi lebay dengan keyakinanmu, lebay dengan pengalaman spiritualmu. Yang kalau kamu tidak ucapkan juga tidak penting, juga tidak masalah. Gitu loh. Kalau mau bercerita tentang hal-hal seperti itu, gunakan cerita itu secara baik, bukan dengan cara nyenggol kiri nyenggol kanan.
terus menganggap orang lain bodoh. Kan gitu. Orang mencintai siapa saja ya bebas terserah. Tapi jangan lebay dengan perasaanmu. Ya, ini Mr. Fuad Plaret ini terlalu menjelaskan perasaan dia kepada orang lain. Yang perasaan itu sebenarnya tidak penting untuk dia jelaskan. Maslahatnya apa untuk banyak orang. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Kalau cari-cari videonya atau thumbnailnya itu ya di YouTube Mr. Fuad Plaret itu provokatif sekali. Baik tentang Mbah Nun maupun tentang Muhyiddin Kurus kumpul di mana itu di Kalimantan itu. Ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ya sedikit terjawab lah. Sebenarnya juga nggak penting-penting amat gitu. Paling tidak kita memetakan orang yang menjelek-jelekan Cak Nun itu seberapa kapasitas intelektualnya, seberapa kapasitas emosionalnya, kapasitas apa ya. Jadi kita tahu gitu loh. Orang yang suka bikin permusuhan, pertengkaran terus dia mengatasnamakan gurunya itu kan cacilik kan gitu. Anak kecil kan gitu. Ya ini contohnya ini misalnya. Ini kan dia sebenarnya sedang memfitnah orang, memusuhi Mbah Nun. Terus di bawahnya itu dia kasih apa itu tanda itu @tol langit 9 dan @benteng Nusantara. Artinya apa? Golek bolo. Gitu loh. Memfitnah Cak Nun dengan data palsu, menghantam Cak Nun dengan data palsu terus dia apa? Golek bolo dijak gelut. Itu kan cemen ya. Cemen ya. Padahal rumah dia yang Pleret itu jaraknya dengan rumahnya Mbah Nun itu ya nggak jauh, sama-sama Jogjanya. Gitu kan. Ya cemen kenapa nggak datang langsung loh Mas Bro, Anda maunya apa sebenarnya? Terus kalau ada orang yang merespon Anda terus sampean bilang apa nanti kualat loh sama guruku lo itu pernyataan apa? Wong senengane kok ngualat no wong gitu. Yes, Mr. Fuad iki. Ya, mungkin beberapa Anda juga pernah ya melihat videonya Mr. Fuad ini waktu sama siapa itu ya? Anunya itu loh. Sama Merapi itu apa itu? Tim SAR Merapi ya, sama Pak Brontoseno yang lucu itu, lugas, lucu, tegas, war-war. Itu sama Cak Nun itu hormat itu. Pak Brontoseno itu hormat sekali kalau sama Cak Nun. Nah waktu itu kan ada tuh video di biro itu ada Mbah Nun, ada Pak Brontoseno, terus di sampingnya juga ada Mr. Fuad Plaret ini. Kita guyu, senyum sopan gitu kan. Itu 3 tahun yang lalu apa ya? Berapa tahun yang lalu gitu, udah lumayan lama lah. Itu senyum mandok gitu kan. Ternyata di belakangnya seperti ini sekarang. Wah, podo-podo Jogja wae lho. Mr. Fuad ya opo sih? Karepe sampean iki opo? Wis ngono ya, ini video juga nggak penting-penting amat kok nanggapi wong nggak penting ya. Mudah-mudahan dulur-dulur selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.